Oma, Opa, Bapak, Ibu, Kakak, Adik semuanya. Apa kabarnya? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Namun bila tidak dalam keadaan yang sehat, tetap ingat bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk doa keluarga malam hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Meski hidup kita bercelah, Yesus, ku mau datang ke hadapan-Mu, supaya kami mendapatkan terang kasih-Mu. Mari kita bersama-sama menyatakan sukacita kita atas pemeliharaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan lagu NKB 10 dari Kungkungan Malam Gelap, bait yang pertama dan ketiga. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku dari sangsara, sakit dan air, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku rai. Yesus, ku dari gelisah aku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat. Yesus, ku dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam kasih-Mu, dan sukacita pun milikku. Yesus, ku Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa, kalau hari ini kembali kami boleh datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Tolong kami, mampukan kami, sucikan ampuni segala kesalahan dosa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengerti akan apa yang Engkau katakan, dan melalui pujian kami boleh meninggikan memuliakan nama-Mu. Dengar Tuhan doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Opa Oma, teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang dibaca saat ini terambil dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 12. Baik, saya akan bacakan ayat yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Terambil dari 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan.
Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang paling penting melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mungkin pernah mendengar istilah Homo homini lupus. Bila diterjemahkan, frasa ini berarti manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Analogi yang miris ini menggambarkan kekejaman manusia bagaikan serigala apabila sudah terjepit atau dalam keadaan yang terjepit, maka ia dapat memangsa serigala lainnya. Jikalau kita lihat berita-berita di media saat ini, ada banyak berita negatif tentang oknum tertentu yang mengambil keuntungan besar di tengah pandemi COVID-19 ini. Keuntungan yang diraih pun dianggap tak jadi masalah apabila didapatkan dengan cara yang curang. Saya punya cerita sedikit. Ketika harga masker melambung tinggi, salah seorang rekan kerja saya mencoba membeli masker secara online. Karena tergiur dengan salah satu harga yang sedikit lebih murah daripada lapak lainnya, karena pada saat itu harganya semuanya mahal, ia kemudian jatuh cinta sama harga tersebut. Dan ia kemudian membeli atau memesan satu pak masker. Nah, ketika kirimannya sampai, Bapak Ibu, rupanya isi dalam pak tersebut hanya berisi satu pieces masker. Itu adalah masker sekali pakai dan cuma satu. Miris sekali, Bapak Ibu, kalau kita lihat keadaan seperti tadi. Dalam situasi yang sudah seperti ini pun masih saja ada oknum yang berusaha mendapatkan untung besar, sekalipun harus menipu. Bacaan kita hari ini mengisahkan tentang sapaan penatua, atau bisa kita sebut dengan Yohanes, kepada Gaius, seorang pemimpin rumah jemaat, untuk menirukan apa yang baik dan bukan yang jahat. Gaius sendiri dipuji karena telah hidup dalam kebenaran dan melakukan hal-hal yang baik kepada banyak orang. Ia menerima dan membantu para penginjil yang melakukan perjalanan. Sekalipun banyak orang yang ditolongnya adalah orang-orang asing. Bisa kita lihat di ayat 5. Nah, kesaksian yang baik juga diberikan kepada Demetrius di ayat 12, yang mungkin diutus oleh Yohanes untuk mengunjungi jemaat yang sedang dalam krisis saat itu. Gaius dan juga Demetrius yang menjadi salah satu contoh pemimpin rumah jemaat ini seolah kemudian menjadi rival atau lawan dari Diotrephes.
Perilaku kontras yang ditunjukkan oleh Diotrephes inilah yang kemudian menjadi masalah besar dalam bacaan kita. Umat Tuhan sekalian, pertanyaannya, siapakah Diotrephes? Diotrephes adalah seorang pemimpin jemaat yang memiliki kekuatan besar. Dan ia mungkin memiliki kuasa untuk mengasingkan Gaius dan jemaatnya dari komunitas Kristen yang lebih besar jika Gaius pada saat itu mengikuti perintah dari para penatua dan menerima utusan Injil yang sedang mengadakan perjalanan tersebut. Penulis surat ini kemudian memberitahu Gaius untuk tidak menuruti yang jahat, melainkan mengikuti yang baik. Diotrephes mencoba menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan orang lain yang mungkin dianggap mengancam posisinya saat itu. Ungkapan meniru yang jahat dalam bahasa Yunani berarti menduplikasikan sifat alamiah yang jahat atau melakukan hal-hal yang merugikan, merusak, dan memalukan. Berdasarkan pengertian ini, kita memahami bahwa seharusnya orang percaya menjaga hidupnya dari segala macam perbuatan yang merugikan, merusak, dan memalukan. Dan sebagai gantinya, kita belajar untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguntungkan, yang terhormat, dan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Hal-hal tersebut tentu mustahil kita lakukan tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena sifat manusia dipengaruhi oleh dosa sehingga bisa saja kita tidak konsisten dalam melakukannya. Tetapi hanya oleh pertolongan Roh Kudus yang bekerja terus-menerus dalam hati dan seluruh aspek kehidupan kita manusialah, maka semuanya mungkin kita lakukan. Umat Tuhan sekalian, bangsa kita atau bahkan dunia saat ini sedang masuk atau mulai masuk ke dalam tatanan baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Akan ada banyak sekali hal baru di masa sulit ini. Sudah banyak bisnis yang bangkrut, masalah ekonomi membuat banyak orang terjepit. Itu sebabnya akan ada banyak orang yang saling bersaing, bahkan melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan. Sebagai orang yang mengenal Allah, kita diingatkan untuk tidak ikut-ikutan meniru hal-hal yang jahat tersebut. Mungkin saja akan ada banyak godaan-godaan sana sini untuk melakukan hal yang sama. Tetapi tetaplah teguh. Kenapa? Karena kalau yang kita baca di dalam ayat ini, kalau kita melakukan hal yang jahat, maka sama saja kita disebut sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Atau mungkin di dalam masa sulit ini, secara sosial akan ada banyak sekali orang-orang yang depresi atau membutuhkan telinga kita mendengar mereka. Lakukanlah yang baik. Ayat yang kita baca ini mengingatkan kita untuk kita melakukan yang baik. Jadilah telinga dan pendoa bagi orang-orang tersebut. Ingat selalu bahwa apapun perbuatan baik kita, sekecil apapun itu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Dan yang terpenting saudara sekalian, jangan lupa untuk meminta pimpinan dan pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita semua. Kita semua bukan serigala bagi sesama manusia kita, tetapi kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah orang-orang yang mengenal Allah. Untuk itu, kita wajib dan patut untuk melakukan kebaikan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari mengambil saat hening. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ada 4 pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Saya akan membacakan pokok doanya secara berurutan. Ketika selesai saya membaca, saya mempersilakan Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa dan mendoakan pokok doa yang saya bacakan. Dan nanti di akhir, di pokok doa yang keempat, kita akan berdoa untuk pergumulan pribadi. Silakan Bapak Ibu menaikkan doa-doa pribadi Bapak Ibu, dan apabila waktunya kurang, Bapak Ibu bisa stop video dan melanjutkan doa pribadi Bapak Ibu. Dan kemudian kita akan sama-sama mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu bagi kami semua. Hari ini kami belajar Tuhan untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak meniru kejahatan, tetapi kami mau mencontoh Gayus untuk melakukan kebaikan, dan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami dimampukan Tuhan untuk melakukan akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, khususnya ketika kami sebagai jemaat menghadapi new normal saat ini. Kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Yang pertama, kami berdoa buat penerapan new normal agar bisa dilakukan dengan baik. Kita berdoa buat rencana pembukaan tempat keramaian, dan juga khususnya kita berdoa buat rencana pembukaan gereja. Mari kita berdoa. Yang berikut kita akan sama-sama berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik yang terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan, agar diberi kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Yang berikut, mari sama-sama kita berdoa bagi mereka yang saat ini dirawat dan dalam penanganan medis akibat COVID-19 dan atau penyakit lainnya, agar diberikan kesembuhan. Berdoa juga bagi para medis agar bisa melayani dengan sungguh-sungguh, dan juga berdoa buat upaya penemuan obat dan vaksin COVID-19 agar berjalan lancar dan segera ditemukan obatnya. Kita berdoa.
Dan saat ini mari kita naikkan pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang sudah kami naikkan. Dan kami akan menutup doa pada saat ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga hari ini. Kiranya doa keluarga ini yang kita lakukan hari ini menjadi peneguh dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita mengalami kegelisahan, mari terus berharap pada Tuhan Yesus. Mari kita lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kerjakan tugas kita dengan benar untuk menjadi suluh dunia. Mari kita menyanyikan lagu NKB 121, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan, bait yang pertama dan kedua. Sungguh inginkah Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan